Halo, selamat bergabung dalam penjelasan perkenalan produk Dr. She. Dan untuk memulainya, kita langsung aja dari yang paling pertama kita akan menjelaskan beberapa produk yang mungkin kita bisa tahu untuk kumpulan produk-produk dari Dr. She. Yang pertama, dikenalkan dulu bahwa sebenarnya ada beberapa kombinasi yang ada dalam produk-produk Dr. She untuk memudahkan untuk memisahkan atau pengkategorian dibagi ke dalam beberapa jenis warna. Yang pertama adalah warna hijau, di mana produknya Dr. She itu lebih banyak fokus kepada kulit yang mungkin berminyak, berjerawat, kemudian juga sedikit lebih sensitif ya. Terus kemudian yang ini adalah hijau tua, dan itu sebenarnya adalah lebih kepada jenis premium, lebih tingkat premium daripada produk hijau yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada warna biru. Biru di sini adalah kumpulan produk Dr. She yang berfokus pada jenisnya lebih ke moisturizer, ya, pelembab atau hydrating. Kemudian selanjutnya ada yang berwarna kuning, ya, mungkin ada agak sedikit orange ada di beberapa jenis produk tertentu. Di sini produknya untuk berwarna kuning atau lebih sedikit orange itu akan berfokus pada produk yang uh, pemutih, pencerah, atau juga yang untuk mengatasi flek atau juga mungkin bekas noda hitam, bekas jerawat. Kemudian di sini ada juga berwarna pink yang mana lebih fokus pada jenis kulit yang sensitif. Selanjutnya juga ada produk dengan varian dengan warna abu-abu ya, mungkin sedikit hitam, mungkin lebih kepada abu-abu. Di sini lebih fokus kepada jenis produk yang lebih natural, di mana mungkin lebih sering beberapa user yang menemukan masalah seperti kalau seandainya sesudah sehabis klinik atau treatment itu kulit menjadi lebih sensitif. Jadi produk berwarna abu-abu adalah jenis produk yang lebih bukan natural tapi lebih kepada netral. Contoh-contoh yang ada di sini seperti mungkin sunblock ya, juga ada juga yang lip balm dan beberapa jenis produk yang lain yang seperti mungkin juga ada cleanser di sini, ada juga makeup cleanser atau facial cleanser, tapi yang lebih natural, bahannya lebih natural, netral, dan tidak mungkin bisa dibilang ya cocok untuk kulit yang lebih masih habis selesai dari klinik dan sejenisnya ya. Kemudian yang terakhir adalah berwarna ungu ya. Ungu di sini adalah lebih kepada fokus produk-produk yang ke anti-aging ya, terus anti-aging, keriput atau sejenisnya. Dan sebenarnya masih ada beberapa lagi yang cukup masih baru yang diluncurkan oleh Dr. She sendiri, seperti ada varian teh yang sebenarnya warnanya tidak tampil di sini. Ada varian yang teh ya, dibuat dari beberapa jenis teh, ada teh pu'er atau teh longqing, beberapa jenis-jenis teh ya, ada teh oolong juga ya. Terus masih juga banyak produk-produk Dr. She yang lainnya, ada kumpulan produk-produk vitamin C, ya, vitamin C yang lebih mengarah kepada vitamin C untuk kulit ya, pemutih, pencerah dan sejenisnya. Oke, langsung aja kita mulai. Yang menarik di sini adalah produk Dr. She itu pada mayoritasnya, pada umumnya berfokus pada yang kita sebut dengan mandelic acid ya, mandelic acid atau asam mandelat. Nah, sedikit perkenalan dulu biar di belakangnya kita juga mulai tahu ya bahwa asam mandelat itu adalah sebuah asam yang berasal dari almond, ekstrak almond ya. Dan itu salah satu bagiannya. Jadi tidak semuanya semua ekstrak, tapi ada bagiannya. Nah, yang menarik di sini asam mandelik sendiri atau malic acid ini, atau kita sebutnya juga disingkatnya dengan MA ya. Mandelic acid itu adalah sebuah alpha hydroxy acid ya, atau kita sebutnya AHA, jenis atau generasi ketiga ya. Dan dia ini mempunyai ukuran yang lebih besar daripada AHA sebelumnya, di mana size di sini ada sekitar 152 Dalton ya. Dan ini juga kelebihannya adalah selain karena size-nya yang besar, membantu dia memudahkan kita mungkin juga lebih nyaman, baik dan ramah untuk kulit kita ya. Jadi dengan size yang lebih besar itu sangat membantu kulit kita, terutama bagi kulit yang sensitif itu jadi lebih ramah dan tidak membuat
Mungkin ada orang yang lebih mudah iritasi gitu ya. Dan bisa dibilang ini adalah satu-satunya jenis AHA yang mengandung cincin benzema dengan keterkaitan tinggi untuk kulit. Jadi kulit itu sangat menyukai bukan produk sih, tapi jenis dari mandelic acid ini gitu ya. Nah, kemudian juga yang menarik di sini adalah asam mandelic atau mandelic acid ini mempunyai kelebihan karena dia itu mempunyai kemiripan dengan beberapa jenis produk-produk antibiotik, sehingga makanya katanya ya, ini bisa dipakai untuk mengatasi beberapa masalah-masalah penyakit lain seperti mungkin kayak cacingan dan sejenisnya. Oleh karena itu, di sini hal yang menarik adalah kenapa ini juga menjadi salah satu alasan kenapa mandelic acid ini sangat efektif dalam membantu mengatasi masalah jerawat yang memang dasarnya juga karena bisa ada jerawat juga karena ada bakteri atau tidak bersih pada kulit kita. Dan yang paling penting adalah dia juga bisa membantu masalah pigmentasi atau bisa bilang mengurangi atau memperlambat proses pigmen melani sehingga tidak cepat terjadi adanya flek hitam atau noda hitam di wajah kita. Nah, yang menarik di sini adalah Dr. Shea sendiri memegang hak paten asam mandelic yang terbukti bisa memutihkan atau mencerahkan dan juga mengencangkan kulit. Dan yang paling terpenting di sini adalah efektif untuk mengatasi masalah masalah jerawat di wajah. Nah, langsung kita masuk ke produk. Kita mulai dari produk yang pertama, golongan yang warna hijau, tapi kita mulai dari yang paling premium. Di sini kumpulan produk premiumnya ini dimulai dari Urma. Kenapa disebut dengan Urma? Urma itu adalah kumpulan dari dua jenis asid atau asam yang dikumpul menjadi sebuah produk yang kita lihat sekarang ini adalah mempermudah. Kalau misalnya untuk mempermudah melihat produknya adalah dengan lihat angkanya aja langsung. Kita sebutnya dengan Urma 18+2 terus Urma 8+2. Nah, angka ini adalah sebuah angka yang menandakan kandungan dari asid atau asam yang ada di dalam produk tersebut. Contoh yang kita lihat di sini adalah 18+2. 18, angka 18 di sini adalah jumlah kandungan mandelic acid atau Ma ya, yang ada di dalam produk ini. Dan 2% di sini adalah ursolic acid. Yang membuat produk ini menjadi sangat premium adalah bahwa produk ini ya untuk Urma ini sangat efektif selain mengatasi masalah tadi yang seperti kita bilang karena memang sudah punya hak paten untuk mencerahkan dan juga mengencangkan kulit, juga bisa membantu untuk masalah jerawat. Dan yang paling penting di sini adalah si ursolat tadi yang kita ngomong ya. Ursolat ini sangat baik dan sangat bisa membantu untuk masalah kerutan di wajah atau juga menghaluskan kulit, terutama bagi kulit yang mungkin sudah kita sebut dengan penuaan. Dan yang menarik di sini adalah dengan kumpulan beberapa jenis produk-produk yang asid yang di dalam ini itu sangat baik untuk bisa membantu melindungi kulit kita ya, melindungi kulit wajah. Terus kemudian juga sangat bisa untuk merawat dan juga menjaga kelembaban kulit kita gitu. Nah, dari antara dua tadi, 8+2 dan juga 18+2, apa yang membedakan di antara kedua ini? Sebenarnya sangat mudah. Bukan dengan kita mengatakan wah persentasenya yang lebih besar itu harusnya lebih efektif untuk kulit dan bisa membawakan hasil yang lebih baik. Tidak. Tapi di sini Anda harus memperhatikan bahwa kandungan kekentalan dari asam tersebut yang lebih kental atau persentase lebih besar, itu mengartikan bahwa disesuaikan dengan kondisi kulit kita masing-masing. Bagi orang yang baru pertama kali menggunakan produk AHA, atau kita mungkin sebutnya langsung kepada mandelic acid, tidak disarankan langsung dengan persentase persen yang besar. Jadi, bagi Anda yang mungkin baru pertama kali pakai, kemudian, ya, ini dan ya, jadi bagi yang pertama kali pakai, dan kulitnya kering, dan atau
dan atau. Oke. Jadi tadi pertama, bagi mereka yang baru pertama kali pakai dan atau kulitnya kering dan atau kombinasi, sangat disarankan menggunakan dengan persen yang lebih kecil, 8+2. Nah, siapa sih yang menggunakan 18+2? Yaitu orang yang lain. Jadi mungkin dia sebelumnya sudah pernah pakai produk mandelic acid ya. Dia juga bisa menggunakan persen yang lebih besar ya. Tapi di sini kita harus memastikan bahwa sebenarnya 18+2 ini lebih ditujukan kepada mereka yang mempunyai kondisi kulit lebih berminyak dan juga kombinasi. Yang dimaksud dengan kombinasi di sini adalah kita bisa melihat bagi beberapa orang yang lebih mempunyai kondisi kulit lebih berminyak di daerah T-zone, tetapi tidak pada bagian pipi kiri kanan ya. Jadi bisa kita lihat T-zone-nya sangat berminyak, tapi pipi kiri dan kanan itu lebih kering. Oke, nah di sini untuk urma ini penempatannya ada setelah Anda melakukan cuci muka. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ya, di tahap pertama adalah lebih ke cuci muka ya, terus kemudian juga dilanjutkan langsung dengan urma ya. Setelah urma itu kita langsung bisa pakai lagi essence ya. Essence di sini makanya bisa langsung kita lihat juga produk yang berwarna biru ya, essence. Setelah essence kemudian langsung ditutup dengan lotion dan diakhiri dengan sunblock jika pagi hari. Nah, satu hal yang sangat penting di sini adalah karena kandungannya dari urma dan beberapa produk yang nanti akan kita jelaskan di belakang ini, beberapa produk yang menjadi line utama produk Dr. Shea itu sebenarnya bisa disebut sebagai serum. Namun kenapa tidak disebut sebagai serum ya? Seperti kita lihat di sini, ditulisnya Urma Daily Essence ya. Dan yang mungkin yang produk ini karena kekentalannya cukup ya. Tapi ada beberapa produk-produk lain yang nanti akan kita bahas ke belakangnya ini. Itu sebenarnya tergolong pada produk yang disebutnya mungkin kita lebih sering menyebutnya serum, tetapi berdasarkan klasifikasi produk yang ada di Taiwan sendiri, yaitu dari Departemen Kesehatan, yang mengatakan bahwa sebenarnya kandungan produk yang ada di dalam salah satu produk Dr. Shea yang menjadi line up utama dari Dr. Shea sendiri itu terlalu cair. Jadi lebih cair daripada essence. Jadi dia tidak bisa disebut sebagai serum atau essence gitu ya. Jadi ya kalau dalam penamaan sendiri sebenarnya dia disebutnya yaudah akhirnya memilih menggunakan nama liquid, tapi sebenarnya untuk produknya sendiri bisa dibilang lebih kepada essence atau serum, tapi mungkin kita orang di Indonesia lebih sering menggunakan istilah first essence ya. Oke. Jadi itu untuk yang urma, spesialisnya dia selain mengatasi yang seperti kita ketahui juga untuk jerawat, mencerahkan dan memutihkan, dia sangat penting karena ini adalah sebuah produk yang bisa mengatasi masalah kulit keriput, menghaluskan garis-garis di kulit wajah, dan yang paling penting juga sangat bisa membantu untuk menghaluskan pori-pori. Oke. Untuk urma sendiri, produk premium sendiri cuma ada dua aja, itu tadi 8+2 dan juga 18+2%. Nah, kita masuk ke produk kumpulan line up berikutnya. Ini merupakan salah satu line up utama yang sangat penting dari produk Dr. Shea, itu di serial Mandelic Acid ya. Kita sebutnya Mandelic Acid. Kalau tadi adalah gabungan antara ursolat dengan mandelic ya. Nah, ini adalah full lebih kepada Mandelic Acid sendiri. Nah, yang menjadi Mandelic Acid yang menjadi line up yang paling penting di sini adalah bisa kita lihat di tengah-tengah itu adalah ada dua hal ya, yang bentuknya botol kaca gitu ya, ada 20%, 10% dan lain-lain. Nah, sama juga di sini, sama seperti yang tadi juga, di sini kita akan melihat beberapa kombinasi pada produk Dr. Shea yang juga mempunyai angka persen yang berbeda. Oke, ini adalah produk line up yang sangat penting dan utama dari Dr. Shea, yaitu kita sebutnya adalah Mandelic Acid Home Peeling Liquid ya. Nah, kenapa sih disebut Home Peeling Liquid ya? Karena memang sebenarnya dia bisa banget membantu kita melakukan peeling. Jadi peeling itu sebenarnya nggak harus di klinik lagi dengan produk Dr. Shea di sini ya. Jadi kamu bisa peeling, tapi tidak akan memberikan efek tadi yang seperti kita jelaskan ya. Mandelic acid itu bisa banget dan juga sangat ramah di kulit. Sehingga kalau misalnya kamu pakai, meskipun didengar wah ini adalah acid atau asam, kayaknya keras banget buat kulit. Tapi di sini bisa
saya jamin bahwa mandelic acid ini tidak akan memberikan hasil yang membuat kulit kamu sampai mengelupas lebay. Terkecuali memang jenis kulit kamu itu kering. Nah, ini nanti akan saya jelaskan yang membuat perbedaannya. Oke, yang pertama di sini saya kenalkan dulu ada tiga line up utama di sini. Yang membedakan tadi adalah seperti yang hal sebelumnya juga saya sudah jelaskan bahwa di sini perbedaannya ada tiga, yaitu dari paling kiri yaitu 10%, kemudian dua yang di tengah 20% dan juga 25%. Yang membedakan hampir sama dengan yang tadi. Jadi buat mereka yang mungkin baru pertama kali pakai bisa juga pakai 10%, cukup 10% ya. Jadi kalau misalnya kulitnya kering ya juga sedikit kombinasi ya. Jadi bagi mereka yang pertama kali pakai juga mungkin kondisinya adalah kulitnya kering atau juga kombinasi, itu bisa dimulai dengan produk yang 10%. Dan 10% ini diusapkan untuk seluruh wajah. Oke, seluruh wajah ya. Nah, kemudian yang untuk 20% di sini lebih kepada jenis kulit yang sudah tergolong berminyak ya dan berjerawat. Jadi kalau misalnya jerawatan juga sebenarnya sudah bisa dimulai dari 10%. Tapi kalau sudah mulai jerawatnya cukup banyak ya sering. Jadi memang orang yang punya kondisi atau punya masalah jenis kulit berjerawat dan juga berminyak itu bisa dimulai dengan produk yang bertuliskan 20% ini, 20% malic acid home peeling liquid. Jadi buat kamu yang punya masalah kulit berminyak terus juga kulitnya berjerawat ya, itu bisa langsung di 20%. Nah, 25% ini apa sih? 25% ini adalah buat mereka yang mempunyai sebuah kondisi sangat bisa dibilang ya sangat parah. Ada orang yang sampai mukanya banyak banget jerawatannya gitu ya. Terus dia gitu berminyak, berjerawat, terus dia gitu jerawatnya juga merah-merah sampai hampir seperti kayak iritasi dan lain-lain sejenisnya, itu bisa langsung mulai ke 25%. Yang membedakan antara 20-25% dan juga si 10% adalah 10% ini dipakai untuk seluruh wajah. Tapi 20% dan 25% kamu bisa pakai untuk seluruh wajah atau bisa juga kepada cukup di bagian yang bermasalah saja. Artinya yang punya masalah jerawatnya aja gitu. Jadi orang yang mungkin punya masalah jerawatannya cuma di pipi aja. Nah, itu cukup di bagian tersebut gitu loh. Jadi nggak perlu sampai harus sampai seluruh wajah. Oke. Yang cukup menarik di sini sedikit kisah dari si home peeling liquid ini adalah sebenarnya tadi sudah sempat kita bahas ya bahwa dia ini adalah generasi ketiga dari AHA ya. Nah, yang cukup menarik pada awalnya si mandelic acid home peeling liquid ini, atau kita sebutnya mungkin lebih gampangnya serum hijau ya biar lebih gampang menyebutnya. Si serum hijau ini dulunya cuma ada 10 dan 18% gitu ya. Nah, kemudian itu di 2009 sudah mulai, jadi kemudian 2011 dimulai ada lagi penambahan dengan adanya perpaduan dengan ekstrak dari cermai India ya, sehingga produk ini bisa lebih efektif memberikan hasil yang juga dibutuhkan oleh kulit kita. Dan sampai akhirnya pada tahun 2012 dengan perpaduan tadi ditambahkan dengan cermai India, kemudian ada lagi daun pegagan dan juga ekstrak psyllium ya. 3 ekstrak tersebut memberikan hasil yang lebih efektif buat kulit kita sendiri gitu ya. Nah, sehingga pada di generasi ketiga di sini bisa dijamin ketika kamu pakai produk Dr. Shea itu bebas. Jadi ingat ya, angka persen di sini itu bukan angka kandungan alkohol. Produk Dr. Shea bebas alkohol, makanya itu ada sertifikasi halalnya. Nah, jadi dengan mengandalkan bahan-bahan alami tersebut, produk Dr. Shea dijamin bebas alkohol, bebas pengawet, bebas pewarna, dan pewangi atau pengharum. Ya, itu nyaman banget karena sebagian orang kulitnya mempunyai sebuah masalah kalau seandainya terkena produk yang mengandung pengharum. Pengharum aja itu udah bisa bikin masalah. Jadi dengan generasi ketiga tersebut, produk Dr. Shea ini juga sangat efektif banget untuk mengatasi beberapa masalah-masalah yang dihadapi kulit. Nah, di sini kita bisa menjelaskan bahwa
tadi gabungan dari malic acid, kemudian juga ekstrak daun pegagan, ada juga tadi yang sudah disebutkan di sini bahwa ada cermai India dan juga ekstrak dari silibum ya. Itu sangat membantu kulit kita dalam mengatasi beberapa masalah, terutama nih beberapa hal-hal seperti cermai India sendiri itu mempunyai fungsi untuk mencerahkan kulit ya, membantu mencerahkan kulit, terus juga menjaga kelembapan kulit ya, agar juga kondisi kulit juga bisa memperbaiki lapisan kulit ya. Kemudian juga ekstrak silibum sendiri yang ketiga, itu bisa mengembalikan atau memperbaiki kulit kita menjadi lebih elastis ya. Kemudian juga karena kandungannya juga sangat ramah sehingga mengurangi masalah kulit kita yang sangat sensitif, sehingga tidak terpancing, atau mungkin bukan terpancing, tapi bagi kulit kita yang sangat sensitif itu tidak terlalu memberikan efek yang kayak cekit-cekit atau kayak menusuk-nusuk gitu ya. Jadi ramah banget, jadi membuat kulit kita lebih tenang, nyaman gitu ya. Dan ini sangat membantu, dari malic acidnya sendiri saja sudah sangat membantu untuk mencerahkan ya. Dan paling penting di sini adalah mengatur atau mengontrol kondisi minyak di wajah, dan kemudian juga bisa membantu meratakan warna kulit kita yang berbeda. Nah, mirip dengan seperti yang tadi sebelumnya, yang membedakan antara 10, 20, dan 25% kita sudah jelaskan di depan ya, bahwa semakin kental kondisinya pada sampai ke level 25%, itu kandungannya akan lebih kental dan juga sangat disarankan bagi mereka yang mempunyai kondisi yang lebih ekstrim. Jadi semakin besar angkanya, maka itu adalah sebuah pertolongan yang sangat penting atau sangat utama bagi mereka punya kondisi jerawatnya parah atau juga mungkin berminyakan sampai parah juga gitu ya. Oke, itu adalah salah satu line up produk utama yang dari Dr. Shea di serumnya tersebut. Selanjutnya adalah mungkin kita lebih gampang menyebutnya sebagai obat jerawat atau mungkin acne gel, gel jerawat ya. Di sini gel jerawat hanya dibagi dua jenis, yaitu 15% dan 30% ya. Dan bentuknya itu sendiri adalah gel. Yang cukup menarik di sini adalah di sini acne gel itu dipakai cuma di bagian yang bermasalah saja. Jadi cuma di totol-totol aja. Yang membedakan seperti tadi, seperti yang sebelumnya juga, kandungannya semakin tinggi sebenarnya lebih efektif bagi kondisi jerawat yang lebih kronis, jerawat yang lebih kronis. Jadi ukuran yang 30%. Sehingga bagi mereka yang mungkin juga punya masalah jerawat malam ini tumbuh terus besok pagi pengen dihilangin, bisa juga dengan kondisi yang 30%, karena itu tadi, dari malic acid itu mempunyai fungsi yang bisa membersihkan atau juga mengontrol, mungkin lebih dibilang menetralisir kulit dari bakteri. Oke. Nah, yang cukup menarik di sini bisa dibilang tekstur dari yang 15% sendiri sebenarnya lebih enteng ya, karena nggak terlalu banyak kandungan malic acidnya, tidak terlalu kental, tetapi yang buat 30% itu lebih kental ya. Yang membedakan mungkin lebih gampangnya gini ya. Kalau misalnya kamu punya masalah komedo atau mungkin juga jerawat mungkin yang seperti kayak di dagu, yang jerawat komedo putih gitu, kita sebutnya gitu aja ya, komedo hitam yang biasa di hidung, atau mungkin komedo putih yang biasa di bawah dagu ya, dekat daerah dagu atau mungkin di kening di tengah-tengah gitu, biasa juga punya masalah seperti itu. Komedo bisa dibersihkan dengan cara menggunakan gel acne 15%. Tetapi sisa-sisanya seperti jerawatan-jerawatan yang sering banget nongol, mungkin juga jerawatan bulanan, atau mungkin juga jerawat yang kronis, menggunakan yang 30%. Oke. Dari yang 15% sendiri tadi itu sudah kita jelaskan ya. Dan paling yang harus diingat di sini sama sekali tidak mengandung alkohol. Yang unik di sini adalah bahwa produk Dr. Shea untuk terutama yang gel acne ini nyaman di kulit, tetapi karena dia punya satu kandungan yaitu mentol atau mint, jadi buat orang yang baru pertama kali pakai kadang-kadang ada yang merasa kaget, ini kok dingin, tapi ada juga yang mungkin berasa kayak ada kayak berasa cekit-cekit, atau mungkin kayak sedikit
kayak ketusuk-tusuk dikit-dikit jarum itu ada beberapa hal, karena yang satu mungkin karena memang minnya sendiri, yang kedua adalah berarti memang fungsi dari si mandelic acid ini untuk membersihkan bakteri itu sedang bekerja buat kulit kamu ya. Di sini yang paling penting ada kurang lebih tadi jenisnya, kadarnya tadi ya. Yang kita ketahui bahwa sebenarnya tadi kita tahu bahwa kandungan utama dari gel jerawat ini adalah si mandelic acid ya. Kemudian ekstrak dari acidum yang kita juga udah tahu ya, dan yang membedakan di sendiri dari sini adalah adanya kandungan vitamin A ya, karena juga dia dengan adanya vitamin A ini dia akan memperbaiki kondisi kulit kita, terutama yang pada bagian jerawat itu ya, kayak misalnya sel kulit mati karena kulit kita dirusak karena jerawat, jadi dia bisa banget membantu dan juga mempertahankan kulit kita agar tetap elastis gitu ya. Jadi ya bisa dibilang meremajakan kulit. Nah, beberapa jenis-jenis jerawat yang sangat efektif apalagi dibasmi dengan si acne gel 30%. Jadi ya mungkin ada beberapa jenis-jenis jerawat yang mungkin kamu pernah dengar ya. Nah, yang penting intinya untuk memudahkan mengingat ya, selain komedo hitam atau putih, itu kan jerawat, bisa bilang itu adalah calon-calon jerawat yang mungkin harus dibersihkan lebih awal ya. Itu bisa menggunakan 15%. Tapi kalau seandainya sudah mulai menjadi jerawat, 30% acne gel adalah solusinya. Oke. Nah, bahan utama juga tetap sama, tidak ada perbedaan yang terlalu jauh, tetapi di sini kita mau ingetin bahwa yang paling penting, kamu harus menggunakan produk yang tepat, bukan menggunakan persen lebih besar tapi lebih efektif, tapi pastikan dulu kondisi kulit kamu adalah jenis kulit yang seperti apa. Oke? Selanjutnya untuk produk mandelic acid sendiri, untuk kategori hijau itu ada mousse. Mousse. Facial mousse ini adalah sebuah facial cleanser yang menurut saya itu cukup unik, karena meskipun dia bentuknya mousse atau busa, tapi dia itu sangatlah padat, karena cukup pakai sedikit aja itu sudah efektif untuk bisa membersihkan wajah hampir sepenuhnya. Jadi cukup pakai dikit aja, dan terbukti kalau misalnya dituangkan ke tangan sedikit aja ya, terus tangannya langsung dibalik, itu tidak akan tumpah karena memang kandungannya itu sangat tebal ya, sangat penuh, sangat pekat di dalam sana. Dan terutama bagi kulit-kulit yang berminyak dan juga sensitif, sangat disarankan menggunakan mousse atau facial wash ini, karena bahannya itu tidak kasar, juga sangat lembut di kulit, terus kemudian ramah. Dan yang paling penting adalah setelah cuci muka itu kita bukan berharap bahwa kulit kita keset, tetapi tetap terjaga kelembabannya, karena banyak kesalahan pemahaman yang terjadi di luar sana adalah cuci muka itu harus keset. Sedangkan kalau wajah itu keset, artinya yang harus kita bersihkan sebenarnya adalah kotoran di wajah, tetapi akhirnya membawa efek bahwa semua yang ada di wajah itu adalah kotoran, padahal tidak semuanya itu benar. Jadi akhirnya pelindung yang ada di kulit itu rusak. Nah, di beberapa negara di luar sana yang mungkin ada yang merasakan musim dingin, mempunyai masalah yang kurang lebih sama. Setelah cuci muka dengan air hangat, itu membuat kulit menjadi sangat kering. Jadi ini benar-benar bisa sangat membantu, karena setelah cuci muka, kulit tidak kering ya. Dan di mandelic acid anti acne facial wash mousse ini mempunyai kelebihan, selain mengatasi masalah jerawat dan juga mengontrol minyak, dia juga bisa membantu mencerahkan kulit kamu, karena pada dasarnya memang ada di bagian dari mandelic acid tersebut ya. Dan ada beberapa bahan-bahan yang cukup menarik di sini. Saya tidak perlu terlalu banyak menjelaskan, tetapi di sini fokus yang sangat penting adalah setelah cuci muka menggunakan mousse ini, selain dia bisa membantu mencerahkan dan juga bahannya enteng, bisa mengontrol minyak dan juga mengatasi masalah jerawat, dia sangat baik bisa mengembalikan elastisitas kulit kita ya, mencegah ada masalah
kulit kita jadi kayak terlalu kering atau pecah-pecah ya. Dan karena bahannya sendiri yang sangat lembut karena mousse tersebut ya, sehingga bisa membantu kulit kita itu sangat mudah membersihkan sampai ke dalam pori-pori. Oke. Selanjutnya adalah toner ya. Ini adalah salah satu produk yang menurut saya itu cukup unik karena toner itu bisa kebanyakan orang menggunakan, bisa menjadikan sebagai mungkin itu pelembab atau sebagai juga booster. Dan di sini di Mandelic Acid Anti Acne Refining Toner sendiri, kalau seandainya kamu butuh sebuah kayak makeup setter atau pelembab, itu bisa banget. Dan desainnya dari toner ini dibuat bisa berputar 360 derajat. Maksudnya adalah kalau seandainya sekarang kamu punya masalah, punya jerawat di punggung, itu bisa juga pakai toner ini. Ya, bayangkan ya, jadi punya masalah. Jadi sebenarnya ini adalah produk perawatan wajah, tapi toner yang satu ini bisa juga banget membantu masalah untuk membersihkan jerawat yang tumbuh mungkin seperti di punggung ya. Selain itu, karena bahannya juga cukup soft ya, karena nggak terlalu keras juga ya, karena mandelic acid ini, dia juga bisa membantu menghaluskan kulit kita, terutama pada bagian siku atau juga lutut ya, atau juga mungkin di tempat-tempat lain yang juga seperti menghitam ya, mungkin di bagian ketiak atau mungkin juga di selangkangan ya. Itu juga bisa dipakai untuk bisa membantu meregenerasi kulit, mengembalikan kulit menjadi lebih cerah. Oke. Selanjutnya adalah lotion. Ya, refining lotion ini sangat unik karena apa? Sebagian orang sangat khawatir wajah berminyak itu bisa membuat kita nggak tahan, apalagi kalau pakai lotion. Nah, ini adalah sebuah pengertian yang mungkin harus diperbaiki, bahwa sebenarnya ketika wajah kita berminyak, maka kita harus mencari sebuah produk yang bisa membantu menjaga kelembaban dan mengontrol minyak berlebih di wajah. Inilah kita bisa menyarankan buat mereka yang punya masalah wajah berminyak dan juga jerawatan, bisa langsung menggunakan refining lotion ini. Karena refining lotion ini bisa dibilang bisa mengatasi 5 hal utama yang menjadi masalah kulit. Seperti yang pertama, pori-pori kasar, ya, besar atau kasar kita sebutnya gitu. Kemudian juga sering tumbuhnya mungkin komedo, ya, atau juga mungkin kayak jerawat batu, ya. Nah, dia juga bisa banget mengatasi atau juga memperbaiki kulit kita sehingga tidak jerawatan, ya. Kemudian bisa membantu mencerahkan, dan yang paling penting lagi meratakan warna kulit kita, terutama bagi mereka yang punya masalah ya. Seperti mungkin ada beberapa teman-teman yang terutama kayak pakai jilbab atau hijab ya, di mana warna kulit di wajah itu sering banget tidak merata. Nah, ini sangat banget disarankan karena dia meskipun lotion tapi juga bisa membantu membuat warna kulit menjadi lebih rata. Contohnya adalah seperti ini ya. Jadi bahwa bekas jerawat itu bisa diperbaiki, jadi kulit menjadi lebih halus, pori-pori juga terlihat lebih halus ya. Masalah jerawat juga mulai teratasi gitu ya. Dan tidak lepas lagi bahwa beberapa bahan-bahan utamanya ini sangat membantu kita untuk menjaga kulit. Nah, yang membuktikan bahwa produk itu tadi yang seperti saya bilang, kalau seandainya kulit itu berminyak, gimana sih cara mengatasinya? Apakah benar lotion ini bisa mengatasi apa enggak? Sebenarnya gampang aja ya. Bisa kita lihat nih contoh yang sebelah kiri, kalau misalnya tangan yang satu dibagi dua ya, dibagi dua. Jadi sebelah itu kalau misalnya kita pakai lotion Dr. Shea Refining Lotion dan produk lotion lainnya, bisa kelihatan waktu kita tempel kertas minyak ya. Mana yang bisa membawa minyak berlebih gitu loh. Nah, yang kita butuhkan untuk kulit kita itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa menjaga kelembaban dan mengontrol minyak berlebih di wajah. Jadi kalau misalnya sudah bisa melakukan tersebut, itu nggak akan membawa masalah-masalah lain yang membuat kita kayak seharian, aduh kok berat banget mukanya, terus kayaknya jadi bikin kita nggak betah, jadi kayak pengap karena minyak berlebih tersebut. Jadi ya pilihlah produk yang tepat gitu loh. Nah, yang paling penting lagi, dia juga nggak bisa bikin lengket. Contohnya di sebelah kanan ini, ketika dikasih busa gitu ya, busa kecil gitu ya, tidak akan terlalu banyak yang menempel di kulit. Nah, itulah bisa kelihatan ya, yang kiri produk lain, yang kanan adalah produk Dr. Shea, ya, Refining Lotion.
dan pasti sudah bisa dipastikan bahwa produk-produk Dr. Shea itu dibuat dari bahan-bahan yang alami. Ya, dia sangat bisa dia itu bisa banget untuk melindungi kulit kita, melembabkan, dan ada satu tambahan di sini adalah em, dalam lotion ini mengandung vitamin E, di mana dia bisa membantu meremajakan kulit dan mengencangkan kulit, terutama juga yang punya masalah kayak mulai ada garis-garis halus di wajah gitu ya, dekat mata, dekat hidung itu suka ada gitu ya. Dan dia akan perlahan-lahan juga akan membantu kita memperbaiki lapisan kulit kita, dan yang paling penting adalah melindungi kulit kita biar kulit kita nggak gampang terlalu terpengaruh sama pengaruh luar yang dapat merusak kulit kita. Oke. Satu line produk yang cukup unik di sini adalah Mandelic Acid Critical Home Peeling Pad dengan kadar mandelic acidnya sebanyak 35%. Ya, ini bentuknya adalah pad atau juga mungkin bisa dibilang kapas kali ya. Oke. Em, Bahan utamanya masih kurang lebih juga tidak terlalu jauh berbeda, tapi dengan kadar yang lebih kental tersebut ya. Jadi sangat efektif banget, bisa membantu mengatasi kulit kita yang kasar, karena semakin tinggi kadar dari malic acid di sebuah produk, artinya dia akan sangat membantu cepat kulit kita untuk beregenerasi atau juga meremajakan kulit kita. Dan karena bentuknya juga yang seperti kapas tersebut, dan ini disarankan hanya dipakai sekali aja ya. Jadi kalau misalnya kamu mau pakai di hold atau juga semacam di masker sebentar gitu ya, mungkin di hold di kulit mungkin sekitar 1-2 menit, itu boleh banget ya. Nah, selain juga mengatasi masalah jerawat, juga melembabkan ya, juga bisa membantu melembabkan, mencerahkan, dan mengatakan warna kulit. Yang sangat menarik lagi dari produk ini, dari peeling pad ini adalah dia bisa banget untuk dipakai di tempat yang lain, seperti tadi seperti mungkin di siku, atau juga punya masalah jerawat di punggung ya, di pundak ya, atau ingin mencerahkan beberapa tempat, seperti kita ketahui, seperti kita bilang di siku, di bagian sekitar dada ya, atau juga mungkin di leher, atau mungkin juga di lutut, atau juga bisa juga di tumit ya, di tumit kita yang juga suka kulitnya kering, itu bisa banget ya. Dan kalau misalnya juga bagian selangkangan atau juga bagian ketiak juga bisa dipakai untuk mencerahkan kulit kamu agar lebih elastis gitu ya, mengembalikan elastisitas kulit kita. Nah, selain itu ada orang-orang juga punya masalah jerawat di badan ya, tempat-tempat badan yang lainnya ya. Jadi mandelic acid ini pun juga mempunyai line produk yaitu shower gel ya. Jadi bisa membantu melembabkan kulit, bisa mencerahkan kulit juga, dan yang paling penting adalah melindungi kulit kita dari pengaruh luar yang dapat merusak kulit ya. Jadi bisa dibilang itu adalah line produk Dr. Shea yang untuk khusus produk-produk Dr. Shea yang berwarna hijau, yang fokus kepada masalah jerawat, kulit berminyak, dan sensitif. Berikut ada beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait produk Dr. Shea. Jadi kalau misalnya kamu punya pertanyaan, dapat langsung ditanyakan aja. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini juga bisa kamu lihat, karena ini akan sering banget ditanyakan oleh para pengguna-pengguna kita. Dan paling penting, yang paling sering ditanyakan adalah pada pertanyaan 9 ini, apakah wanita hamil ya, busui atau bumil itu boleh menggunakan produk Dr. Shea? Produk Dr. Shea itu sangat aman ya, sangat aman digunakan bagi ibu hamil dan menyusui gitu ya. Dan justru kami sangat dari Dr. Shea sendiri sangat menyarankan ya, bahwa bagi ibu hamil dan menyusui itu sering lagi ada terjadi sebuah perubahan hormon. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada terjadi perubahan hormon itu sangat rentan ada masalah tumbuhnya banyak jerawat gitu ya. Jadi sangat banget bisa membantu kondisi seperti itu. Itu ya. Oke, itu adalah line up produk Dr. Shea untuk yang mandelic acid. Ngomong panjang lebar.